Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siswa-siswi kelas 12 semester 1 SMA maupun Madrasah Aliyah jurusan MIPA. Kita lanjutkan pembahasan kali ini mengenai hukum Jadi menurut pada suhu yang tetap besarnya kuat arus yang mengalir pada sebuah penghantar, besarnya kuat arus yang mengalir pada sebuah penghantar I itu berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan nilai hambatan sebuah resistor. Nah, jadi V-nya itu adalah tegangan, satuannya volt, R hambatan, satuannya ohm, sementara I adalah kuat arus, satuannya dalam ampere. Oke. Pada suhu yang tetap tadi, besarnya nilai hambatan sebuah resistor itu bergantung kepada 3 komponen. Yang pertama, hambatan jenis kawat, hambatan jenis kawat yang disimbolkan dengan rho, kemudian panjang kawat yang disimbolkan dengan L dan luas penampang disimbolkan dengan A. Nah, dirumuskan dengan R adalah rho L per A. R sama dengan rho L per A. Nah, hambatan jenis itu satuannya adalah ohmmeter, panjang kawat adalah dalam meter, sementara A adalah meter kuadrat. Nah, jika kita gambarkan sebenarnya bentuk daripada penghantar itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi di dalamnya ini hambatan jenisnya ini kita namai luas penampang, dan ini merupakan panjang daripada penghantar. Nah, kemudian di sini ada luas. Jadi kita perhatikan luasnya ini adalah berbentuk lingkaran. Nah, jika soal memberitahu jari-jari, maka kita gunakan rumus luas lingkaran VR kuadrat. Jika diberitahu diameter, maka kita buat rumusnya 1/4 VD kuadrat. Nah, jadi ini perlu diingat rumus
rumus daripada luas lingkaran. Oke, nah kemudian tadi disebutkan bahwasanya pada suhu tetap. Nah, seandainya suhunya berubah, maka hambatan jenis dan hambatan ataupun resistansi buah resistor itu dia juga berubah. Ya, jadi hambatan dan nilai resistansi sebuah resistor juga berubah. Nah, jadi persamaannya Rho T sama dengan Rho 0 kali 1 tambah alfa delta T. Atau kalau dia R-nya RT R0 kali 1 tambah alfa delta T. Nah, jadi alfanya itu adalah koefisien suhu. Satuannya per derajat Celcius. Atau ada buku juga menyebutkan derajat Celcius minus 1. RT adalah hambatan pada suhu T. R0 hambatan pada suhu mula-mula. Rho T berarti hambatan jenis pada suhu T. Rho 0 hambatan jenis pada suhu mula-mula. Nah, delta T ini merupakan perubahan suhu. Perubahan suhu atau T2 dikurang T1. Nah, oke, untuk jelasnya coba kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal alat pemanas listrik. Ini contoh soal sederhana nomor 1. Alat pemanas listrik lima ampere jika dihubungkan dengan sumber tegangan dengan sumber tegangan 110 volt, maka nilai hambatan adalah nah coba kita perhatikan nilai arusnya yang diberitahu di sini 5 ampere. Berarti I sama dengan 5 ampere. Kemudian tegangan V 110 volt. Nah, berarti kalau I sama dengan V per R, berarti R sama dengan V per I. Oke, betul. Nah, berarti R-nya adalah 110 dibagi dengan 5. Kita coret 10 bagi 5 2. 11 kali 2 sama dengan 22 ohm.
Oke, itu nomor 1. Nah, contoh nomor 2. Kawat panjangnya 10 meter. Kawat panjang 10 meter dengan diameter 2 mm dan hambatan jenis 3,14 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Berapa nilai hambatan tersebut atau nilai resistansinya? Oke. Nah, diameter diberitahu 2 mm. Diameter 2 mm. Berarti berapa luasnya? 1/4 VD kuadrat. Berarti 1/4 kali V 2 mili berarti 2 10 minus 3 kuadrat. 2 kuadrat 4 bagi 4 habis, berarti V kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nah, coba perhatikan. Tadi hambatan jenisnya 3,14. Berarti hambatan jenisnya itu adalah V kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Nah, berarti R rho L per A. Rho-nya TV kali 10 pangkat minus 6. Panjang kawat 10 meter. Diameter maksud saya luas V kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini kan habis sama dia. Berarti jawabannya adalah 10 ohm. Oke, itu untuk contoh soal nomor 2. Oke, coba kita ambil contoh soal nomor 3. Sebuah termometer hambatan platina mempunyai hambatan 40 ohm. Jadi untuk soal nomor 3, termometer hambatannya 40 ohm pada suhu 20. Jadi pada suhu 20 hambatannya 40 ohm. Ini pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ketika termometer tersebut dicelupkan ke dalam bejana yang berisi logam aluminium yang sedang
melebur hambatannya menjadi 126 ohm. Nah, jadi RT-nya 126 ohm. Titik lebur aluminium tersebut berapa? Berapa titik leburnya? Oke, jika diberitahu nilai daripada koefisien suhu adalah 3,92 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa delta T. Nah, kita ketahui bahwasanya RT-nya 126, RT-nya 126, R0-nya 40, 1 tambah 3,92 kali 10 pangkat minus 3 delta T. Nah, berarti (40) geser kemari jadi kurang 126 kurang 40 86. Nah, 3,92 40, maaf ya, 40 kali 1 40 ini 86. Berarti 40 kali 3,92. Ini nanti coba setelah kita hitung 0,1568 kali delta T. Nah, berarti nanti delta T sama dengan 86 per 0,1568. Ini didapat nanti hasilnya 548 derajat Celcius. Nah, dengan demikian maka titik lebur aluminium berarti titik lebur aluminium adalah delta T T2 dikurang T1. Berarti T2
adalah delta T tambah T1 sama dengan delta T-nya tadi kita dapat 548 suhu awal 20, berarti T2-nya ataupun titik leburnya adalah 568 derajat Celcius. Oke, di sini tadi mana tahu masih bingung. Ini 40 kali 1, 40. 126 kurang 40 maka 86. Kemudian 40 kali ini. Nah, hasilnya 0,1568. Oke, sampai sini kita lanjutkan ke video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, cukup diklik like-nya saja. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.